akhir atau di kedua gitu supaya tambah semangat. Tapi kalau yang misalkan belum bisa join juga nggak apa-apa. Nanti kita join di sesi kedua. Oke, perkenalannya udah ya. Ini aku nggak pakai apa-apa, maksudnya belum pakai bedak atau apapun itu. Kita akan mulai ke PowerPoint-nya. Admin boleh ditampilin PowerPoint-nya. Belum kelihatan ya? Jadi ya teman. Wait ya, Kak, bentar. Ada kendala teknis. Oke, jadi sebelum sambil kita nunggu PowerPoint-nya, ini teman-teman boleh tahu nggak yang tahu saat ini ikutan join tuh dari daerah mana sih? Pengen tahu banget. Boleh tahu dari yang jauh dari mana? Ada di Bandung ya? Madiun, saya kota Madiun. Waduh, Madiun jauh banget. Waduh, terima kasih yang udah join. Wow, luar biasa. Kami keren banget ya. Oh, Jawa Timur. Oh, ya jauh sekali Bondo. Jadi berapa jam ya NTT itu ya? TT kurang tahu. Beda 1 jam. Beda 1 jam, Kak. Oke, tetap semangat ya. Ini kita lagi nunggu PowerPoint-nya biar kita langsung mulai. Tapi sebelumnya kalau mau praktek boleh disiapin yang belum atau mau bersihin mukanya dulu boleh pakai micellar water. Jadi sebelumnya pakai micellar water dibersihin mukanya biar siap untuk di kita kasih complexion. Sih jangan cepet-cepet ya. Nanti ini soalnya ada banyak yang pemula. Seperti saya masih pemula. Jadi yang sabar ya Mbak Yosi. Iya, boleh pasti dong, nggak cepet-cepet. Nanti sesuai dengan kan dulu, baru nanti praktek. Diam mau Mbak Yosi sambil nunggu apa itu namanya PowerPoint, nanya nih, apakah brand produk atau harga produk itu mempengaruhi hasil? Itu aja yang saya tanyakan. Ayo sih kayaknya off mic. Off mic itu nggak kedengeran jadinya. Sorry kepencet. Oke, tadi di mana? Okay. Lebih thank you udah diingetin. Kalau dipilih, aku jujur iya lebih kelihatan yang berkualitas ya pasti yang harga lebih mahal. Ya. Tapi ada juga yang brand lokal atau brand bukan high end yang harganya murah itu bagus juga gitu. Tapi harus pinter-pinter sih nyarinya gitu. Contohnya ya kayak yang nggak begitu mahal, murah, tapi kualitasnya bagus untuk segala jenis kulit itu ada Makeover, ada LT Pro, ada Ines, banyak sih. Tapi kalau dibilang mempengaruhi, iya mempengaruhi banget kan. Jadi nanti buat yang makeupnya ngikutin dari awal sampai akhir, aku ingetin ya akan ada giveaway. Nanti ongkirnya ditanggung ya, tapi giveaway-nya ini lumayan banget. Kemarin waktu aku ngajar itu dapat produk dari L'Oreal, jadi lumayan banget. Nah sekarang produknya random, ada yang dari Natur, random banget tapi skincare. Ada makeup juga sih. Nanti ada 2 pemenang. Sesi 1 orang, nanti sesi 2 1 orang. Jadi total pemenangnya ada 2. Udah, apakah PowerPoint-nya udah siap, Min? Siap. Benda. Udah siap, wait ya, tunggu. Ini lagi proses share screen katanya. Oh, udah. Nah, oke. Aku aja di share screen ya, di Sharon. Tadi kan ada. Nanti disiapin aja produknya, nggak mesti harus yang lengkap ya.
Jadi biar bisa lebih tahu nanti apa sih yang kurang, nanti bisa dicatat, bisa beli. Tapi Sama nanya ya Mbak Yosi, kalau untuk menutup pori-pori saya termasuk pori-pori yang kelihatan banget yang gede. Nanti caranya biar nggak kelihatan gitu ya, nanti sekalian dibahas sih. siap nanti sekalian dibahas ya, sekalian ngasih tahu juga produknya apa aja ya. Yang pasti aku nggak, yang penting produknya itu aku nggak ada yang kayak benar-benar harus pakai produk ini loh, enggak, karena kan setiap kulit itu beda-beda ya. Ada yang kulitnya jenis kulitnya berminyak, ada yang kering. Tapi pasti aku akan merekomendasikan produk yang menurut aku bagus dan cocok karena kebetulan aku juga MUA. Jadi banyak sekali menangani klien yang kulitnya bertekstur. Banyak ya. Jadi ini mandet ya PowerPoint-nya ya. Masih ini nih, masih belum bergerak. Iya, belum. Wait ya, agak mandet kayaknya. Kayaknya kurang vitamin nih kayaknya nih. Iya, bener banget. Sabar ya teman-teman. Jadi ini nanti stepnya gampang banget kok. Apalagi complexion itu benar-benar gampang banget. Menurut aku gampang ya. Asalkan tuh nggak aneh-aneh dulu kalau pemula. Aku juga dulu gitu. Kalau pemula itu pokoknya nggak aneh-aneh dulu. Sesuai dengan jenis kulit dulu. Baru nanti kalau aku udah mulai expert, udah mulai bisa, kayaknya tuh aku bisa nih, aku mix nih. Nanti pasti aku akan, oke, bisa. Aku nanti pasti akan coba-coba. Ya, sesi pertama kita akan mulai ya. Ini sesi pertamanya complexion makeup. Complexion itu bahasa Inggris itu ya bikin foundation, bedak, sampai finish. Kecuali makeup mata, makeup di bagian bibir atau alis ya. Next. Complexion. Nih ya, ini kita harus ya, istilah kecantikan tentang kulit yang memiliki arti warna, tekstur, dan tampilan kulit seseorang. Ya, jadi complexion itu mengacu pada tampilan riasan wajah, seperti hasil foundation, BB cream, cushion, powder, atau concealer, dan lain-lain. Next. Masalah yang terjadi. Ya, satu, keki. Ini sangat terkenal banget nih. Keki itu adalah kondisi di mana si foundation ini atau concealer atau bedak yang nggak nempel dengan sempurna pada kulit kita. Jadi hasilnya tuh hasil lebih memperjelas tampilan pori-pori dan tekstur kulit. Next. Jadi itu disebut keki ya. Creasing itu biasanya terjadi di bagian area bawah mata ya. Creasing adalah kondisi di mana makeup menggumpal, terutama di area kerut terjadi. Seperti pada bagian bawah mata, kulit kelopak mata, bisa juga di area kulit yang paling banyak bergerak seperti smile lines ya kan, biasa kan ada gerak ada garis ya. Kadang kita terlalu banyak ketawa, terlalu banyak senyum, tiba-tiba pas kita lagi diem di sini ada garis gitu kan, itu kayak mengganggu sekali. Hasil kulit pun tampak tidak halus, tapi nanti kita bisa belajar gimana cara mensiasatinya supaya jangan terlihat banget smile line-nya. Next, Min. Kenapa sih bisa terjadi? Nah, ini nih supaya tahu ya, kenapa sih bisa terjadi keki dan creasing? Penyebabnya banyak ya. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan akan produk makeup yang tepat yang digunakan dan juga kurang pengetahuan tentang kebutuhan dari kulit masing-masing. Jadi, yang harusnya kulitnya kombinasi, apa sih yang harus dipakai produk-produknya? Sebaliknya, yang jenis kulitnya sensitif, apa sih yang mesti dipakai atau kering? Jangan kebalik ya, nanti yang kering dipakein buat kombinasi, yang kombinasi dipakai buat kering, jangan kebalik. Oke, next, Min. Nah, kita kenali kulit dulu ya. Jadi, kulit pada umumnya ya, pada basicnya itu ada jenis kulit yang kering. Ya, bener-bener kering. Jadi kalau habis cuci muka tuh biasanya ketarik banget mukanya.
atau perih bahkan. Nah, itu kalian bisa kena, teman-teman bisa sista-sista pada tahu nih, berarti oh jenis kulit saya kering. Nah, kalau udah kering, dari skincare-nya itu harus yang jenis kulit untuk yang kering, bukan untuk kombinasi. Dan bedak foundation-nya juga harus yang kulit kering. Terus apa namanya? Concealer juga, pokoknya lebih ke kulit kita gitu loh. Kebutuhan kulit kita. Ada kulit sensitif. Kulit ini mudah pecah, berwarna kemerahan. Terus ada kulit normal. Kulit normal ini kayak aku. Aku salah satu adalah jenis kulitnya yang normal. Jadi bagian daerah T-zone, bagian hidung, kening, sama dagu itu aku berminyak. Nggak parah sih, tapi biasa aja. Ya, tapi bagian pipi, bagian pinggir-pinggir sini itu kering. Jadi aku salah satunya adalah kulit kombinasi, aku kombinasi bagian T-zone. Tadi yang kalau normal itu dia nggak minyak, nggak kering juga gitu loh. Bebas dari celah, ini kayaknya hidupnya bagus banget nih. Kulitnya normal kan. Nah, kalau kulit berminyak itu lebih berlebih ya kulit berminyaknya itu. Jadi gampang ditumbuhin jerawat juga. Itu juga harus tahu perawatan skincare-nya. Yang pertama, muka kita harus bersih dulu. Jadi muka kita harus dibersihkan, bisa dari setelah cuci muka, baru kita pakai skincare. Skincare ini penting sekali. Kenapa? Karena skincare ini adalah salah satu fondasi utama untuk membuat hasil make up foundation yang akan nempel di kulit kita itu akan kokoh. Dan yang paling terutama melindungi kulit kita dari chemical atau bahan-bahan kimia yang terdapat di foundation, bedak, ya. Jadi skincare itu sangat penting, no debat, ya. Skincare itu penting. Harus pakai toner, harus pakai serum, harus pakai moisturizer, ya. Terus yang ketiga primer. Primer ini gunanya untuk tadi kan ada yang ya, supaya pori-pori kita terlihat halus. Karena jenis kulit Asia, kita kan orang Asia ya, itu pasti ada pori-pori, nggak akan halus banget kayak orang Korea. Karena cuaca kita itu tropis, ada panas, ada dingin, gitu. Sedangkan kalau orang Korea banyak, jadi memang dari sananya, dari ciptaannya memang pori-porinya nggak kelihatan. Tapi kita sebagai orang Asia punya pori-pori, is okay, nggak apa-apa. Ya, habis ditutupi pakai primer. Yang keempat foundation, ya habis pakai primer kita pakai foundation. Yang kelima kita pakai contour, highlight, blush on cream, ya. Yang keenam pakai bedak tabur, ya. Bedak tabur dulu ya, baru bedak padat. Bedak padat, jangan kebalik ya. Oke. Terus, nah ini yang ke-8 kayaknya agak-agak mirip ya sama 5, sebenarnya enggak. Jadi yang poin 5 ini tuh dia contour, highlight, blush on itu bentuknya krim. Kalau yang 8 bentuknya padat. Nanti aku kasih tahu bedanya apa. Terus yang ke-9 highlighter. Yang ke-10 setting spray. Ini wajib. Next please, Min. Setting spray itu harus ya, karena dia akan mengunci si makeup kita gitu loh, supaya tahan lama. Itu salah satu kunci tahan makeup yang tahan lama. Oke, membersihkan wajah. Ini kita akan bahas ya poin-poin tadi aku sudah jelaskan. Yang pertama kan membersihkan wajah. Ini bisa pakai micellar water seperti ini ya. Ini salah satu micellar water. Pakai tisu basah khusus wajah atau pakai facial wash. Terserah mau yang apa. Mau pilih mau pakai micellar water doang atau pakai facial wash. Tapi kalau aku biasanya bersihin muka sebelum makeup, aku pasti pakai micellar water. Next. Skincare, mempersiapkan kulit untuk bisa menyerap makeup secara lebih maksimal. Nah, itu jadi fondasi pertama supaya makeupnya itu tahan lama, makeupnya jadi lebih bagus. Salah satunya adalah skincare. Ini ada toner, ada serum, ada moisturizer. Intinya sih 3 poin ini ya, toner, serum, moisturizer. Itu harus wajib, jangan di skip. Jadi buat teman-teman yang skincare nggak penting lah, penting banget Sista. Itu Sista punya kulit. Kalau nanti lebih berkembang lagi ya, maksudnya ilmunya, nanti pasti akan mengerti, oh iya ya skincare itu penting banget. Jadi wajib. Next, Min.
primer. Nah, ini primer fungsi utamanya satu, membuat makeup lebih tahan lama ya. Yang kedua, melindungi kulit wajah dari foundation secara langsung. Kan nanti kan betul sekali, karena nanti kan kita pakai foundation kan ditepuk-tepuk ya. Mau nggak mau kan dia masuk pori-pori. Tapi karena udah pakai primer, jadi dia sudah tersamakan karena sudah dipakaikan primer. Jadi si foundation itu nggak begitu masuk ke pori-pori. Jadi itu salah satu cara kita untuk melindungi kulit. Next, Min. Nah, ini dia jenis primernya. Ada dari makeover, ya buat teman-teman yang nggak tahu, belum tahu mungkin primer tuh kayak apa, kayak gimana. Ini gambarnya salah satu dari sekian banyaknya primer ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat, oh iya aku pernah lihat ini nih yang Maybelline Baby Skin. Ini kan Instant Pore Eraser. Terus yang makeover, mungkin kalau yang nggak begitu tahu Maybelline, yang makeover juga ada primernya. Jadi gampang nyarinya. Next, foundation. Jenis foundation itu ada dua ya, ada matte dan dewy. Ada matte dan dewy. Matte itu untuk hasil akhirnya itu kulit kita lebih matte, lebih matte ya. Kalau dewy itu lebih kayak ada becek-becek gitu loh, kayak oni-oni Korea. Gitu. Kita harus tahu nih, kalau misalkan aku nih, kayak aku kombinasi, aku pasti pakai yang matte karena supaya hasil makeupnya matte, jangan pakai yang dewy gitu. Nanti kalau dewy malah lebih berminyak hasilnya nanti. Apalagi kalau jenis kulitnya berminyak, jangan pakai yang dewy, tapi pakainya yang matte gitu. Kalau nggak paham nanti bisa tanya. Terus ini ada foundation matte, cocok untuk kulit wajah berminyak. Jadi kalau berminyak harus pakai foundation yang matte. Bedaknya juga harus yang matte, ya. Kita menutupi minyaknya, jadi kita harus tahu nih, oh berarti bedaknya harus yang matte untuk menutupi hilangan minyak pada wajah. Nah, kalau foundation yang dewy itu cocoknya untuk kulit wajah yang kering. Nah, ini nih, supaya nanti hasilnya lebih glowing, lebih kayak becek-becek basah dikit gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya, yang matte sama yang dewy jangan kebalik. Next, Min. Contoh foundationnya seperti ini ya. Nih, Maybelline, kita cari yang gampang aja. Maybelline ini yang sebelah kiri itu yang matte plus poreless, ini tuh untuk yang jenis kulitnya berminyak. Ya, karena dia hasilnya akan membuat matte. Kalau yang sebelah kanan, dewy and smooth, itu untuk yang jenis kulitnya kering, supaya hasilnya itu lebih berminyak dikit gitu loh, lebih glowing up. Next, Min. Cara aplikasi foundation gampang banget. Bisa menggunakan pakai beauty sponge seperti ini ya, yang udah dibasahi, jadi dia nggak begitu keras. Sponge makeup, atau bisa juga dengan tangan ya, gitu. Pakai tangan juga bisa. Tapi kalau yang nggak biasa, bisa pakai beauty sponge atau beauty blender. Next. Oke, hasil foundation dengan tangan. Tangan itu kalau pakai tangan tuh lebih light coverage. Jadi hasilnya lebih coverage gitu. Jadi lebih menutupi. Kalau pakai beauty blender kan produknya bakal terserap sama beauty blender ya. Jadi pas waktu kita tap-tap, produknya masuk ke sini, jadi nggak begitu full coverage, jadi dia lebih medium, lebih nggak begitu tebal gitu. Nah, kalau pakai kuas makeup dan beauty blender plus beauty blender, jadi pakai kuas dulu, ada tuh nanti aku kasih tahu kuas untuk compactkan, setelah aplikasikan ke muka, lalu nanti di tap-tap pakai beauty blender, dia hasilnya full coverage. Biasanya ini yang poin 3 ini digunakan untuk yang kayak acara kondangan yang bakal lama di luar, dan untuk wedding, untuk pernikahan atau untuk pre-wedding. Next, Min. Bedak tabur atau powder. Nah, ini fungsi mengaplikasikan bedak tabur setelah mengaplikasikan foundation ya. Untuk mengunci semua makeup agar foundation tidak geser, tidak luntur, dan tetap tahan lama. Oil control untuk wajah berminyak atau kombinasi bisa menggunakan bedak tabur lebih banyak, maksudnya di area T-zone. Jadi nanti bisa pakai bedak powder di daerah T-zone ini supaya nanti bisa lebih menyerap minyak ya. Next. Untuk finishing. Nah, ini kita bentar lagi udah mau selesai ya. Bedak padat. Bedak padat itu untuk finishing. Nanti aku kasih tahu bedak padatnya.
Cara pengaplikasiannya pakai spons bisa, biar hasilnya lebih full coverage. Pakai kuas juga bisa supaya hasilnya lebih medium. Jadi terserah hasil masing-masing. Mau yang hasilnya lebih full bisa pakai spons. Kalau mau yang lebih medium bisa pakai kuas. Jadi balik lagi terserah teman-teman mau kayak gimana hasilnya. Next. Kontur. Nah, ini tadi ya. Kontur itu beda. Ini kontur yang krim ya. Fungsi utamanya itu untuk menggelapkan area tertentu di wajah agar tidak terlihat kekurangannya. Jadi maksudnya lebih ke gini, untuk memberikan bayangan. Kontur itu untuk memberikan, ini kontur dalam ya, nanti kontur dalam itu kayak gini. Ya, kontur dalam itu bentuknya krim. Ini dari LT Pro. Itu untuk membuat bayangan, kita punya tulang rahang, kita punya tulang hidung untuk memberikan bayangan sehingga muka kita tuh lebih bergradasi. Tidak hanya putih polos gitu. Nah, ini ada banyak banget jenis muka ya. Ada yang lebih oval. Nah, kalau lebih oval, penempatan kontur dan blush on dan highlightnya teman-teman bisa lihat. Kalau yang coklat itu kontur ya. Kalau yang putih itu untuk highlight, untuk menonjolkan gitu. Ada mukanya bentuknya lebih kayak ke hati, ke diamond. Jadi teman-teman bisa lihat kaca, muka aku kira-kira bentuknya kayak apa ya gitu. Kayak aku kan aku lonjong nih oval gitu. Jadi nanti bagian penempatannya di sini, tulang di sini, gitu. Ya, next, Min. Highlight. Nih highlight itu untuk di bawah mata ya, bawah mata, di bibir, di jidat, di tengah tulang hidung. Nah, ini fungsi utamanya untuk menonjolkan bagian atau area wajah dengan warna yang terang atau matte. Jadi untuk membuat muka kita tuh lebih ada gradasi. Minum dulu, Kak. Kenapa? Minum dulu. Iya, aku keselak bentar ya. Iya, santai-santai. Oke, kita lanjut. Blush on nih, blush on juga sesuai dengan yang oval, yang kayak hati, naruhnya sesuai juga sama muka teman kayak gimana. Kalau square, kena naruhnya di bagian dekat pipisnya. Jadi benar-benar harus mengenali bentuk wajah. Ya, jadi nanti PPT ini ada akhirnya lebih maksimal. Ini shimmer, letter ya, ada yang bentuk ungu, warna pink, gitu. Tapi kalau pemula, aku nih letternya warnanya itu diwajibkan, jangan di skip. Setting spray ini untuk mengunci semua hasil make up agar tahan lama dan lebih waterproof, ya. Jadi pemilihan setting spray juga harus diperhatikan. Tadi kan ditanya ya, kalau make up itu kalau yang harganya mahal sama yang harganya nggak begitu mahal, bedanya signifikan nggak ya, kasarnya gitu lah ya. Iya betul, apalagi nih gambar nih yang merek UD Urban Decay. Ini tuh hasilnya benar-benar matte. Tapi bukan berarti harus beli ini, enggak. Cuma ngasih tahu bahwa memang ini benar-benar matte dan biasanya digunakan untuk makeup artis, untuk makeup klien gitu, untuk makeup pengantin. Jadi setting spray tuh harus banget. Oke, goals-nya hari ini adalah kita akan membuat complexion yang anti geser, waterproof, transfer proof, dan tahan lama. Yeay! Sudah selesai ya, berarti penjelasan PowerPoint atau materinya. Boleh nih buat kakak-kakak yang ada pertanyaan atau masih ada bingung-bingung dari PowerPoint-nya. Nah, dari PowerPoint dulu ya. Dari yang udah di-share sama Kak Yosi ini, kalau masih ada bingung-bingung, boleh di on mic dari sekarang, 10 menit ya waktunya. Ya, 10 menit ya. Oh boleh, Kak Angelin Vandani, boleh langsung on cam dan on mic ya. Iya, aku belum bisa on cam dulu ya sebentar, tapi on mic dulu. Oke, tapi kita latihan bareng kan, praktek? Iya, oke. Mau tanya kalau antara yang aku masih bingung tuh sebenarnya yang di awal banget, yang untuk penerapan moisturizer
sunblock, dan serum. Itu yang mana duluan sih, Kak? Ada yang lebih, apakah ada urutannya atau bagaimana? Untuk yang skincare-nya di awal ya, sebelum kita masuk ke primer gitu. Oke, yang pertama tadi siapa yang namanya siapa sis? Dengan Angel, aku dengan Oke. Angel, Kak. Sis Angel. Jadi urutan pertama adalah kita pemakainya toner. Toner kita pakai, kalau yang sebenarnya ya, sebenar-benarnya nih aku biasanya itu toner, essence, serum, Oke. moisturizer, dan yang terakhir adalah serum. Tapi biasanya kalau moisturizer-nya sudah ada SPF, aku nggak pakai serum, aku nggak pakai UV protection. Ini Mama lagi kursus ini beauty class. Jadi Oke, kalau jadi tadi toner, essence, serum, moisturizer, dan sunblock gitu ya, Kak? iya sunscreen, tapi kalau misalkan Sunscreen. yang udah ada SPF Sunscreen-nya juga nggak perlu gitu ya. perlu karena terlalu Oke, kalau gitu Kak, itu aja sih, aku kayak suka bingung, suka kebalik-balik gitu urutannya. iya, pokoknya intinya sunscreen tuh terakhir. Kalau misalkan moisturizer-nya nggak ada SPF, sunscreen tuh penempatannya paling akhir sih sis. Oke, thank you. Mama. Oke, lanjut sama Kak Latifah ya. Boleh silakan on mic langsung. Iya, mau nanya apa? Ya, udah kejawab kayaknya Kak. Soalnya saya mau tanya, itu moisturizer itu apa sama dengan sunscreen? Kayaknya udah terjawab di awal barusan. Beda, moisturizer sama sunscreen beda. Tapi biasanya moisturizer itu pasti ada kandungannya plus sunscreen. Biasanya gitu kan untuk untuk lebih mempermudah gitu. Oh, jadi kalau misalnya pakai skincare di awal itu kan ada toner, serum, dan moisturizer. Kalau misalnya nggak ada moisturizer diganti sunscreen tuh boleh, Kak? Nggak boleh, karena moisturizer itu bukan, sunscreen itu skincare, tapi dia memproteksi muka kita dari UVA, UVB kan, bukan untuk gimana-gimana. Kalau moisturizer itu gunanya untuk membuat muka kita lebih kenyal, lebih lembab. Namanya kan moisturizer, untuk menghidrasi muka kita. Jadi itu harus tidak boleh di skip, kakak, sis. Jadi tapi kalau aku biasanya kalau nggak ada moisturizer, ya udah, yang penting toner, essence atau serum udah oke gitu, atau enggak kalikan yang moisturizer doang nggak apa-apa gitu. Intinya harus ada skincare, nggak boleh langsung make up gitu, nggak boleh, karena muka kita kan harus ada perlindungan dari produk skincare. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada moisturizer, cukup toner dan serum gitu ya, Kak? Ya, toner, serum, baru sunscreen. Oh iya. Ya, udah. Makasih, Kak. Iya, sama. Oke, lanjut sama Kak Margareta Tanjung ya. Boleh di on mic. Setelah Kak Siska yang terakhir ini, udah Kak Enda ya. Kak Enda terakhir yang raise hand. Oke, biar kita langsung praktek. Silakan Kak Margareta. Iya, mau nanya. Ini kan kalau kita pakai malam untuk skincare-nya, apa kita harus pakai moisturizer? Misalnya kan kalau pagi atau siang, mungkin pada saat kita keluar, kita kan bisa pakai moisturizer. Tapi apakah malam harus ya? Bukan pori-porinya ketutup ya? Kalau kita memakai moisturizer. Oke. Ini buat makeup malam ini kan, maksudnya makeup malam kalau misalkan kita jadi bridesmaid ya, misalkan kita jadi, atau mungkin yang content creator malam-malam mau bikin makeup gitu kan. Nah, kalau dari jawaban dari aku, moisturizer itu penting, harus, dan itu dipakai moisturizer itu pagi dan malam hari. Moisturizer karena muka kita tuh sebenarnya kulit kita ini apa namanya, supaya tidak dehidrasi, apalagi kalau misalnya hidupnya di AC gitu kan, itu harus moisturizer itu nggak apa-apa, mau justru nggak menutupi pori-pori, harus dipakai sebelum produk make up untuk membuat produk make up itu yang banyak chemical, banyak
bahan-bahan kimia itu tidak masuk dalam pori-pori. Itu gunanya moisturizer. Supaya muka kita lebih terhidrasi. Tuh, pakai makeup setiap hari aman nggak? Iya, aman-aman aja sih, karena kalau orang kantor kan pakai ya. Kayak gitu, Tapi Kak Margareta. cuman maksud saya kalau kita udah mau tidur malam gitu, kan kita pakai skincare juga. Mm-mm. Matis. Nah, itu apa moisturizer tetap harus dipakai? Tutup dong. Kan ada namanya itu kan Night cream ya? day cream. Ada night cream. Night cream itu kan moisturizer. Tetap harus. Justru pakaian skincare malam itu, pas kita lagi tidur, semua organ tubuh istirahat, disitulah cara bekerjanya lebih baik untuk membuat kulit kita lebih dehidrasi. Kita aja kalau kita tidur, kita bangunnya besok pagi, maksudnya kita tidur nih, kita minum ya, kita aja dehidrasi karena lagi kulit gitu. Oke, satu lagi ya, Mbak. Ini kalau kita misalnya kan kadang-kadang kalau saya agak sedikit sensitif memakai foundation. Ya. Tapi kalau misalnya sehari ada saat keluar pakai BB cream itu nggak apa-apa ya daripada foundation? Nggak apa-apa, nggak haruskan pakai foundation kok. Soalnya saya pikir kalau foundation mungkin kalau ke acara-acara, nah kan lebih kelihatan gitu. Cuman kalau untuk daily life itu kan saya lebih nyaman pakai BB cream. Nggak apa-apa, itu kan tergantung, balik lagi itu kenyamanan sih. Dan fungsinya untuk apa? Kalau untuk daily makeup itu pakai BB cream itu nggak apa-apa, nggak harus foundation yang berat gitu, nggak harus. Kalau menurut aku. Wajah normal itu foundationnya apa yang bagus, Pak? Foundation yang bagus untuk kulit normal ya normal. Sebenarnya kalau normal tuh apa aja ya, makeover, LP Pro, karena kan normal ya, jadi dia banyak loh. Normal, nggak kenapa gitu. Nah, kecuali kalau ada yang berminyak gitu, nah itu baru jelas harus yang pakai yang matte. Oke, itu aja. Terima kasih, Kak. Sama. Oke, admin. Iya, ini waktunya mepet banget, tapi yang nanya masih banyak nih, masih 5 lagi. Boleh disimpan dulu, nanti kan sambil ini kita ada tanya jawab lagi. Iya, boleh ya buat Kak Lira, Kak Mika, Kak Siska, Kak Enda, dan Kak Vera. Boleh di drop buat pertanyaannya, siapa tahu aku bisa bantu jawab, jadi bisa cepat bisa cepat terjawab ya pertanyaannya. Nah, kalau yang belum bisa terjawab, nanti aku baca di sesi pertanyaan kedua, dan dijawab langsung sama Kak Yosi. Oke, silakan Kak Yosi mulai prakteknya ya. Yang udah ada prepare produknya langsung ikut praktek juga. Silakan. Baik, terima kasih admin. Kita langsung ya supaya nggak kemalaman juga karena ada yang dari luar kota juga kan. Nah, pertama tangan udah bersih ya. Aku udah cuci tangan tadi. Jadi jangan sampai tangan kotor kita pegang-pegang muka. Udah bersihin muka juga tadi ya pakai micellar water. Aku udah cuci muka juga, udah bersihin muka juga. Next kita akan pakai tadi aku udah pakai ini. Ini adalah skincare, ini serum ya, serum booster. Aku udah pakai tadi. Jadi kalau nanti mau tanya produknya apa aja nanti admin yang akan kasih tahu ya di grup. Ya aku udah pakai serum, aku nggak pakai sunscreen karena ya, jadi aku hanya pakai serum dan moisturizer. Udah pakai tadi, jadi kulit aku udah siap pakai makeup. Sekarang kita beralih ke primer. Tadi kan primer itu gunanya untuk mengecilkan pori-pori. Ini langsung pakai aja. Primernya ini dari Emina yang Power Ranger. Biasanya aku taruh di bagian pipi, karena pori-pori aku gede di pipi. Terus jidat, hidung, sama dagu. Ya. Ini yang langsung praktek, bisa ikutin ya. Siapa tahu nanti pulang lagi. Siapa tahu nanti di akhir video kamu yang dapat giveaway-nya lumayan loh. Ya, ini caranya pakai primer diusap-usap bukan di tap-tap ya. Beda sama foundation. Jadi ini diusap-usap aja.
pastikan make sure bagian hidungnya itu semua rata. Supaya nanti pas pakai foundation, dia nggak ada yang sisa-sisa, ada primer ternyata di sini gitu. Enggak, jadi benar-benar rapi. Kalau pakai primer bisa pakai tangan. Kalau aku sih sarannya pakai tangan ya, karena kan tangan kita ini kan ada menghasilkan panas ya. Karena kita kan manusia hidup ya, jadi agak-agak anget, jadi supaya dia menyerap gitu loh. Nah, oke, dia udah menyerap. Aduh, ini aku lagi jerawat karena aku lagi mau PMS nih, jadi ini sekalian nanti buat ditutupi ya pakai foundation yang full coverage. Udah pakai primer. Kita lanjut ya. Kita lanjut pakai foundation. Di sini aku pakai foundationnya dari Urban Decay. Teman-teman nggak harus punya ini. Tapi aku mau ngasih tahu ini adalah foundation yang hasilnya matte karena aku kan jenis kulitnya kombinasi. Ya, jadi harus foundationnya yang matte. Aku taruh di lengan tangan segini aja. Kalau pakai foundation dipastikan harus 1 pump dulu, jangan langsung 2 pump di pump gitu, jangan, nanti produknya kebuang. Jadi 1 dulu aja, kalau kurang bikin lagi gitu. Ayo sih, sorry, di-share juga dong shade-nya. Shade-nya 4.0. Oke, thank you. Iya. Nah, ini biasanya aku giniin dulu ya, karena tangan aku kan bersih tadi. Terus tap-tap aja ke bagian muka sebelah kiri. Nih ya, ini jerawat aku tutup dulu. Biasanya aku kalau mau apa namanya, mau complexion ini, aku sisi dulu ya, nggak langsung dibikin semua gitu. Biar nanti hasilnya dia lebih rapi. Nah, ini itu masih ada yang belum selesai primer ya? Oh, udah. Oke. Ini aku pakai beauty sponge ya, jadi caranya itu tinggal di tap-tap aja. Tapi tap-tapnya bukan kenceng banget gitu ya, nggak usah pakai tenaga dalam. Sisa-sisa benar-benar halus lembut. Di tap-tapnya. Pastikan beauty sponge-nya itu udah dibasahi dulu oleh air. Jadi beauty sponge-nya itu nggak keras. Nah, ini di tap-tap ringan aja, pelan-pelan. Karena kulit kita ini kan adalah aset ya. Muka kita ini adalah aset. Di tap-tap sampai dia rata. Nah, ini biasanya kalau kayak gini, blend kayak gini tuh lebih lama. Karena kita harus bikin dia rata. Bagian bawah mata. Jangan lupa bagian pinggir hidung nih, biasanya kelupaan nih. Karena kan dia nyempil ya. Nih. Agak ketutup kan nih jerawatnya, tapi nanti tutup lagi pakai concealer. Terus tambah lagi, tap-tap lagi bagian atas. Nah, biasanya nih kalau rambut kayak gini-gini nih, jangan sampai dilupakan ya, karena nanti belang jadinya. Jangan digeser, tapi di tap-tap ya. Kalau digeser kan begini, nah itu nanti hasilnya jadi kayak cracking, bakal pecah. Jadi di tap-tap aja, tap-tap, tap-tap. Memang agak lama ya, tapi memang seperti itu prosesnya. Nah, ini di tap-tap, tap-tap. Untuk pemilihan foundation, teman-teman udah pada tahu semua kan? Kalau warnanya kulitnya warna putih, berarti biasanya itu ivory. Ya, atau enggak yang light. Kalau medium, biasanya kalau yang apa namanya kulit warna wajahnya itu lebih sawo mateng, itu biasanya medium atau enggak sih yang sen. Kalau sen itu kan dia yang warnanya coklat banget.
Jangan lupa bagian bawah mata ya, pakai beauty sponge. Pelan-pelan. Bagian pinggir hidung. Kesemutan. Oke. Dilihat lagi ya, mana yang kayaknya kira-kira belum ke blend. Aku biasanya tuh bagian kuping juga nggak akan lupa, karena kan nanti jadinya kalau kuping nggak dikasih sisa-sisa dari foundation, jadi kayak belang gitu loh. Dah. Di situ bagian leher juga harus ya, supaya nggak belang. Dikit aja. Kalau bagian leher digeser juga nggak apa-apa. Nah, jadi dia nggak belang. Udah? Ini aku hanya satu pump aja loh. Jadi, makanya tadi aku bilang kalau foundation itu ditaruh di tangan, bisa taruh di tangan, di sebuah pellet, ada pellet gitu, itu jadi jangan banyak-banyak dulu, terus sedikit-sedikit biar nanti tuh hasilnya nggak terlalu ngebuang produk gitu. Kayak udah selesai nih foundationnya. Terus biasanya aku pakai teknik pakai setting spray supaya lebih menempel nanti makeupnya, ya. Aku pakai setting spray pertama di awal. Ini setting spray dari Pixi. Jadi disemprot aja supaya nanti hasilnya lebih tahan lama. Ya, tinggal disemprot ke seluruh wajah aja sedikit. Terus tunggu sampai kering dikit, baru kita langsung ke kontur. Gunanya untuk apa sih pakai setting spray di awal? Ya itu dia, aku suka hasilnya tuh yang tahan lama, supaya dia foundationnya itu nggak terlalu kering gitu loh. Ya, nih. Tuh, ini hasilnya ya, setelah pakai foundation. Oke. Kita lanjut ke kontur. Di sini aku pakai kontur dari Marina yang shade-nya 02 medium. Aku taruh di bawah mata sedikit aja seperti ini. Ya. Terus buat nutupin jerawat aku yang tadi, pemilihan warna kontur itu juga harus tahu ya Sista. Warnanya harus yang jangan terlalu terang, tapi sesuaikan dengan warna. Kalau undertone kayak aku nih yang agak-agak sawo matang, aku pasti pilihnya yang medium gitu. Jadi supaya warnanya nanti dia lebih nggak keputihan gitu. Nah ini kita blend lagi. Aku pakai yang di sebelah sisinya yang masih bersih. Ini aku tap-tap pelan aja. Yosi, itu konsil atau kontur? Kenapa? Konsil atau kontur? Kontur. Oke. Ini concealer, liquid concealer. Iya, soalnya warnanya kan terang juga. Oke, Iya, thank you. concealer. Nah ini di tap-tapnya pelan-pelan aja. Jangan sampai hilang ya. Dia untuk menutupi dan menyamarkan misalkan mata panda gitu kan. Yang matanya agak coklat di bawah mata. Ini di tap-tap pelan aja. Caranya tuh jadi matanya itu harus lihat ke kaca di atas gitu kan. Atau di bawah agak dibuka. Terus ini dijepit pakai tangan beauty blendernya. Terus di tap-tap.
Nah, seperti ini. Jadi kayak ada highlight-nya kan. Kayak ada gradasi. Cara blend-nya ya itu depan, belakang. Ini salah satu supaya mengurangi creasing pada bawah mata ya, apalagi kalau bawah matanya itu yang banyak kerutan. Kalau pakai concealernya jangan terlalu banyak karena akan menumpuk, jadi sedikit aja tipis supaya menghindari dari kerutan wajah pada bawah mata. Ditep-tep ya, tidak digeser. Dah? Oke. Terlihat beda kan ya, bawah mataku kayak lebih highlight gitu. Nah, ini aku taruh lagi di sini sama di tulang hidung. Tap-tap. Bagian hidung juga tap-tap, tapi jangan sampai hilang ya tuh. Jadi dia ada kayak bayangan ya, teman-teman bisa lihat tuh kayak ada bayangan, kayak ada garis lurus gitu. Di tap-tapnya pelan-pelan. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita ke kontur dalam. Kontur dalam ini dari LT Pro. Ini yang krim ya. Tadi kalau nggak salah yang bagian kontur itu di yang nomor 5.5 kan ada kontur krim ya. Nah ini kita pakai kontur krim dari LT Pro. Pakai yang warna coklatnya lebih muda. Jangan yang tua. Atau boleh yang muda dengan yang agak sedang di mix nggak apa-apa. Caranya gampang banget. Bisa pakai beauty sponge atau bisa pakai kuas. Kalau pakai kuas, pilih kuasnya seperti ini. Bentar. Nih, aku pakai kuas yang seperti ini, yang nggak begitu tebal, nggak begitu gede, tapi dia kayak agak-agak small, kecil gitu. Biasanya untuk bawah mata juga bisa, ya. Aku ambil yang agak muda, aku campur sama yang tengah. Tuh, aku pakai kuas ya. Jadi cara menentukannya gimana sih untuk kontur? Nih, gampang banget. Boleh lihat di sini, boleh dilihat di screen aku ya. Ini teman-teman bisa pegang ya. Teman-teman bisa pegang nih tulang teman-teman. Ada tulang pipi kan, berasa kan tulang pipi. Nah, iya, tulang pipi. Jadi langsung dikasih tanda. Taruh di tulang pipinya. Tuh, ke belakang. Hanya sampai tengah sini ya, nggak usah ke depan-depan banget, nanti malah kempot hasilnya. Jadi pas banget di tulang pipi itu. Tuh. Ya, dikasih tanda dulu. Nih dikasih tanda. Tuh, cuma sampai tengah gini aja ya. Tuh. Jadi kalau kita ngomong sama orang gitu kelihatan kan dia ada kayak rahangnya kelihatan. Terus di blend-nya ke atas. Di blend-nya ke atas, bukan ke bawah ya. Ke atas. Sampai ke sini ke ujung, ke pinggir-pinggir ini. Tuh, ke atas ya. Pakai beauty sponge gimana? Sama juga, di blend ke atas. Diputar-putar ke atas. Iya, gitu. Tuh. Jadi dia kayak ada bulatan kecil gitu. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Ya. Pegang dulu. Oh, di sini dia tulang tuh. Kasih tanda, terus tarik ke belakang kuping. Jangan digeser ya, karena foundationnya kan masih basah. Nah, tuh. Cuma sampai sini aja ya. Jangan ke depan banget, karena nanti kalau kita sampai depan banget, teman-teman bakal kempot gitu, kayak nenek-nenek jadinya. Ya. Cara aku kan cuma di tap-tap tuh, tap-tap aja ke atas. Di tap-tap. Pakai spons juga oke. Boleh. Nah, tuh udah kan ada
Kayak ada gradasi kan jadinya tuh. Ya. Kalau ketebalan bisa dihapus pakai beauty sponge. Jadi ditap-tap aja sampai dia warnanya memudar. Ya. Tuh. Jangan sampai hilang ya warnanya. Jadi kita kayak ngasih kayak ada warna gradasinya gitu. Untuk menonjolkan tulang. Oke, lanjut ke bagian atas ya. Ini juga bagian atas. Ujung apa dekat-dekat rambutnya dikasih sedikit kontur. Ya. Bikin kayak buletan gitu. Di-tap-tap aja. Terus di blend tarik ke belakang ya, bukan ke depan gini tapi ke belakang. Di tap-tap. Iya, ini bagus tuh Sis Dwi. Terus siapa lagi tuh? Sis Mika. Oke, kita lanjut di ini ya, kontur bagian bawah. Biasanya kalau yang kayak kelihatan kayak aku nih cheekbone-nya ya tuh, ini tuh harus nih wajib nih supaya nanti jadinya tuh tirus gitu. Taruh lagi konturnya. Nah, ini rahangnya diikutin ya. Rahangnya dari ujung kuping bawah sini ditap-tap. Tuh. Di blendnya ke atas ya, jangan ke bawah. Ke atas. Pakai beauty sponge juga boleh. Jadi kayak puterannya itu puteran searah jarum jam. Nah, tuh. Jadi Kak, kayak untuk yang gradasi. mau tanya, Ini juga ya sebelah kiri. Pertama taruh dulu di tulang rahangnya, lalu di blend ke atas. Siapa yang mau nanya? Kak Eka. untuk yang tirus juga yang bawah juga di ini shading. Boleh di skip Kak, kalau misalkan berasa udah tirus, yang bawahnya itu boleh di skip. Kalau ditambahin lagi itu nanti tambah lonjong. Nah, ya kan, jadi kayak ada gradasi. Oke, sekarang kita ke bagian hidung ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini hidung kita kan beda-beda ya. Aku emang mancung, tapi hidung aku tuh bagian cupitnya ini gede gitu loh. Jadi agak sulit sebenarnya. Nah, caranya dari ujung sini, dari ujung alis, teman-teman kan bisa lihat nih lurus ya. Dari ujung alis ini lurus. Jadi kalau lurus kayak gini, nah, tahu ya, caranya gimana gini? Pakai tangan aja. Kasih kontur, taruh di sini, dikit-dikit, lurus, tarik lurus ke bawah ya. Pakai nih jari telunjuk. Dari ujung alis, garis tarik lurus ke bawah. Sedikit-dikit aja, jangan terlalu banyak tuh kan, jadi dia ada garis. Terus bagian depannya ditarik, bikin lancip gitu loh. Bikin lancip. Nah, terus aku blend keluar nih yang bagian cupitnya. Karena hidung aku tuh mancung tapi bagian cupitnya gede kayak hidung jambu gitu. Teman-teman bisa lihat ya, ada perbandingannya kan? Ada bayangannya jika lebih mancung gitu. Habis itu di blend ya, blendnya bisa pakai tangan, bisa pakai beauty blender. Kalau aku biasanya pakai tangan pelan-pelan. Di blendnya keluar ya, bukan ke dalam, karena kan tengahnya udah dikasih highlight kan. Kita mau bikin hidungnya terlihat mancung. Di blendnya pelan-pelan, jangan sampai hilang warnanya. Dah? Bisa semua? Ini nanti alis tinggal diperbaikin. Udah, habis itu kita ke kontur ya, kontur dalam. Ini aku pakai kontur dalamnya warna pink. Ya, jadi pemilihan kontur juga bukan kontur, blush on.
pemilihan blush on juga harus sesuai dengan warna jenis kulit ya, jangan yang warna pink banget padahal muka kita tuh sawo mateng gitu atau lebih gelap gitu. Sesuaikan. Jadi kalau yang agak gelap bisa pakai yang peach gitu. Nah, ini aku pakai yang warna strawberry. Taruhnya di mana? Taruhnya di atas ini, taruh di atas kontur. Jadi kan konturnya udah terbuat nih, ya kan? Pipi tuh kita senyum ya, senyum. Taruh di sini. Nah, kayak gitu. Ayosi boleh di-spill nggak merek sama shade? Ini face receipt. Face receipt. Resip, oke. Shade-nya strawberry. Oke, thank you. Nah, ini kalau mau pakai tangan bisa ya. Jadi di blend aja. Bikin kayak kita sambil senyum ya. Tuh. Pakai jari tangan aja. Sambil senyum di blend. Di blendnya bener-bener senyum. Sekarang kita kan punya cheekbone. Punya apa namanya, kayak buah apel gitu kan tuh. Kayak agak gendut. Nah, sampai sini aja. Jangan sampai hidung atau ke bawah mata, jangan. Nah, seperti ini. Kalau pakai beauty blender seperti apa? Seperti ini ya. Jadi aku taruh dulu di sini dikit. Terus sambil senyum, tinggal ke tap-tap. Nah, kayak gini. Jadi sambil ngeliat di kaca ya, kanan kirinya ada yang ketebelan nggak ya, atau ada yang kurang nggak ya? Kalau kurang, ditambahin. Kalau ada yang ketebelan, di blend. Aku sambil cek ya. Si Santi udah oke. Iya tuh. Siapa lagi? Kalau bisa blush on-nya jangan sampai hilang banget ya. Di tap-tapnya pakai pelan-pelan, jangan terlalu ditekan-tekan. Karena kalau terlalu tekan-tekan, produknya nyerap di beauty sponge. Sisvania juga oke, pakai jari. Sis Angeline, oke. Wah, banyak yang ikutan. Aduh, aku bingung deh nanti ini pemilihannya gimana. Sis Pia Bandung, oke tuh complexion-nya. Sis Marini. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi blush on cream udah kan? Sekarang kita ke bagian bedak. Kita pakai bedak tabur ya. Ini bedak taburnya aku dari Revlon. Yang shade-nya Tawny Beige yang 70. Ya. Bedak tabur dulu ya, baru bedak padat. Nah, pertama caranya, aku biasanya itu di bawah mata, kan pasti dia agak garis kan. Aku rapiin lagi pakai beauty sponge, aku tap-tap supaya dia nggak pecah, ya kan? Nah, kalau udah rapi, baru aku taruh bawahnya ditekan-tekan pakai bedak tabur. Ini namanya teknik baking. Ya, teknik baking itu supaya hasilnya, supaya si bawah mata ini nyerap dulu gitu loh. Yang bagian paling karena kulit bagian mata ini kan lebih tipis dibanding kulit kita yang lain. Yang ada di muka ini. Supaya dia gampang nyerap foundationnya. Di tap-tap bagian jidat, di tap-tap ya, jangan digeser. Ditekan pelan-pelan. Bagian ini nih, cupid ini kan biasanya tuh agak kurang diperhatikan ya.
di tap-tap bagian kuping. Jangan lupa bagian hair. Enggak dong, blush on-nya nggak bakal hilang karena kan nanti kita akan pakai blush on powder. Makanya pakai blush on cream dulu. Gunanya untuk apa sih pakai dua jenis blush on atau dua jenis? Gunanya satu untuk membuat blush on-nya konturnya lebih tahan lama. Makanya dibikin blush on cream dulu, baru blush on powder. Ini masih ada kan blush on-nya. Makanya supaya nggak hilang, jangan digeser bedak powdernya, tapi di tap-tap ya. Di tap-tap bedaknya nggak usah terlalu tebal-tebal, yang penting foundation-nya udah kekunci nih sama si bedak gitu loh. Tadi kan foundation-nya agak-agak basah kan. Nah ini kita kunci pakai bedak powder. Ya. Kalau pakai powder tuh agak-agak banyak ini. Nah kan udah selesai. Biasanya aku tuh setelah itu aku pakai brush yang besar seperti ini ya. Ini brushnya dari Real Technique. Biasanya tuh aku blend. Jadi supaya nggak terlalu dempul si bedak powdernya. Ya. Aku sapu-sapuin bawah mata. Supaya nggak numpuk si bedak powdernya. Ya. Aku usap-usap pelan-pelan aja. Kan? Ya, pelan-pelan aja ya, nggak usah ditekan-tekan. Kasihan mukanya nanti. Udah? Sudah, lanjut ya. Kita pakai kontur luar. Tadi kan kontur dalam ya namanya. Yang konturnya krim, blush on-nya krim, concealer-nya krim, itu namanya kontur dalam. Sekarang kita pakai kontur luar. Ini aku kontur dalamnya atau pakai bronzer juga bisa. Dari Sephora. Aku nggak tahu shade-nya apa sampai saat ini. Pokoknya dia warnanya coklat tua begini. Nggak tua banget tuh ya. Tuh. Beda kan? Nggak tua banget, tapi dia warnanya coklat. Terus pakai kuasnya yang seperti ini. Nih, kuasnya yang nggak terlalu gede, tapi dia middle, setengah. Tap-tap aja. Tadi kan udah kebentuk kan konturnya, nih. Udah kebentuk kan, tinggal tinggal ditambahin aja. Tuh. Blendnya tetap ke atas ya, sama tekniknya kayak di atas. Kayak awal. Tuh, jadi kelihatan kan konturnya tambah lagi. Kalau nggak ada punya kontur dalam, aduh aku nggak punya kontur dalam, pakai bedak yang paling gelap yang teman-teman punya. Bedak powder kah atau bedak padat yang paling gelap, pakai tap-tap. Ini di blend. Nah, sampai dia ada warnanya lagi gradasinya. Bagian sini juga di tap-tap, lalu di blend tarik ke atas. Kan ada yang tanya, kenapa sih harus tarik ke atas, bukan tarik ke bawah? Kalau tarik ke bawah yang ada nanti hasil konturnya kan ke bawah, itu jadinya kan aneh, terus jadi kayak kempot kan. Nah ini ditarik ke atas supaya kayak bikin, wah ini ada, kita punya tulang rahang seksi gitu loh. Oke. Bagian kening juga ya, jangan lupa. Dekat-dekat rambut di blend. Di blend, tarik ke belakang. Tuh. Jadi ada gradasinya. Oke. Terus
bagian rahang bawah, ya, di blend ke bawah, jangan ke atas. Kita tuh gunanya pakai kontur luar tuh untuk mempertegas lagi, karena kan sempat pakai bedak tabur tadi kan. Nah, gunanya kontur dalam itu untuk memberi bayangan, agar nanti pas pakai kontur luar, ya, jadi dia nggak bingung-bingung lagi di mana ya bikin konturnya di mana ya gitu. Oke. Untuk bagian hidung pakai kontur yang kecil, pakai kuas yang kecil ya. Tipis-tipis saja. Ini kan agak hilang ya, jadi kita tambahin dikit. Tarik dari sini kening, tarik ke depan. Pelan-pelan aja. Nanti muncul lagi kan hidungnya. Terus blend ke bawah, ke luar, bagian cupitnya. Sambil nunggu yang lain, aku mau beresin alis dulu ya. Kayaknya aneh banget nih. Udah selesai. Kontur hidungnya. Kalau ketebelan bisa di itu ya, bisa di blend ya. Nah, ini aku pakai setting spray lagi nih. Jadi, nanti jadi pakai setting spraynya. Ini kita pakai compact powder dari L'Oreal. Aku pakai compact powder. Aku pakai brush ya, nggak pakai si puffnya. Shade-nya Kak Yosi. Shade-nya. Shade-nya natural Beige. vanilla. Beige. Oh, natural vanilla. Oke. Nah, ini aku pakainya pakai brush ya, supaya hasilnya medium coverage. Tadi kan puff, dia hasilnya lebih full kan, karena kan kita pakai kasih gitu. Nah, karena aku maunya medium, pakai brush, tinggal di tap-tap aja. Sedikit aja sih sebenarnya. Sebenarnya bisa pakai juga pakai bedak padatnya tuh bisa nanti ya setelah pakai kontur dan blush on. Tapi kadang-kadang aku suka kayak gini, jadi pakai aja dulu gitu. Toh konturnya nggak bakal hilang karena kan kita pakai brushnya, pakai bedaknya pakai brush, jadi cuman kayak dikit-dikit aja gitu. Dan kita pakai blush on powder. Ini dari BK Cosmetic, shade-nya Snapdragon. Ya, ini yang warna pink. Tadi karena kan tadi aku pakainya warna pink kan. Aku pakai warna pink. Pakai kuasnya yang tadi bekas kontur aku, tapi udah aku ini bersihin. Ya. Blush on-nya tadi udah tahu kan kalau blush on tuh di atas kontur. Tap-tap dikit aja sambil senyum. Kalau blush on itu jangan kayak blush on panas dingin ya di bawah mata, jangan. Tapi benar-benar cuman segini doang gitu loh tuh. Hanya bagian sampai kalau senyum kan jadi pipi kita agak merah merona padahal blush on gitu. Di tap-tap aja. Gak usah digeser-geser begini ya, kasihan nanti muka kita kan di tap-tap aja kayak gini. Boleh digeser-geser begini, tapi pelan-pelan, gak usah pakai tenaga dalam, biar muka kita tuh nggak rusak. Oke, udah rata.
Nah, ini pemakaian blush on ini kalau misalkan teman-teman buat foto shoot atau foto keluarga, nggak usah pakai jangan takut pakai blush on tebel ya, karena di foto itu nanti ya hasilnya blush on-nya nggak kelihatan kalau pakai tipis. Karena hasil di kamera sama hasil lihat langsung tuh beda. Udah mau selesai nih teman-teman, kita tinggal pakai highlighter nih. Highlighternya, oke, udah. Kita pakai aku pakai highlighter dari Makeover yang Rich Glow, ya. Kalau nggak ada highlighter, pakai ini aja, eyeshadow. Kan ada tuh eyeshadow yang ada glitternya gitu kan, yang putih kayak gini. Mana sih? Putih kayak gini. Nih, dipakai dikit aja di tangan, tap-tap dulu baru ditaruh di atas gitu. Kalau belum ada highlighter ya. Tapi kalau punya highlighter, cara pakainya gimana? Tempatannya gimana? Oke, bentar. Aku biasanya pakai highlighter itu pakai kuas yang kecil. Nih, aku pakai kuas yang kecil kayak gini. Highlighter itu ada di atas blush on. Jadi tadi kan ini tulang rahang kita kan buat kontur. Terus di atas buat kontur ada blush on, ya, blush on. Di atas blush on, ini tulang atas kita nih, bisa dipegang ya, ini tulang kita nih. Nah, disitulah penempatan highlighter. Gunanya untuk menonjolkan kita punya rahang tuh seksi gitu loh, perlu dikasih tahu. Gitu. Jadi biar lebih tirus juga. Caranya tap-tap, senyum, aduh, taruh di atas bagian sampai sini. Nah, gitu. Ya kan, kelihatan kan highlighternya? Tapi kalau teman-teman punya jerawat gitu kan di sini, kayak nonjol, jangan pakai highlighter dekat jerawat ya. Karena kan gunanya highlighter itu untuk menonjolkan. Nanti ada jerawatnya lebih nonjol gitu. Caranya jerawat bisa dikenain highlighter. Terus di bagian cupid hidung, bagian batang hidung, dagu, sama bagian bawah lip atas sama bawah tuh. Mau nanya apa tuh? Nanti aku bantu tanya. Nanya apa? Selesai nih teman-teman. Aku cek dulu ya. Pakai setting spray lagi nggak? Pakai dong. Kita belum selesai ini. Oh, belum. Aduh, aku nggak sabar. Oke. Oke. Kayaknya udah pada pakai alis semua ya, pada tahu ya. Nggak tahu pakai alis. Kenapa? Nggak tahu pakai alis. Belum pakai alis, Kak. Belum, nggak apa-apa. Nanti kita ya. Pokoknya nanti setelah selesai acara, jangan dihapus dulu. Bikin foto sebanyak-banyaknya ya, untuk di-share di Instagram. Sayang makeupnya kan? Highlighternya benar-benar bercahaya banget nih aku lihat nih. Iya boleh sih Selira, nggak apa-apa. Nanti kan bisa lihat ulang lagi ya kan? Ditonton lagi. Wow, bagus banget nih Sis Latifah. Sis Tuti, ini nggak pakai, nggak ikutan. Tapi alisnya udah cetar ya. Oke. Sudah, highlighternya sudah selesai?
Aduh, menyala semua. Sampai silau. Sis Angelin, terus Sis Santi. Ini Sis Fania, bagian hidungnya boleh di bagian hidungnya Sis ya. Yang bagian hidung itu coba kamu blend dikit aja. Pakai tangan boleh, pakai kuas bersih boleh. Lebih agak soft karena lebih ini. Sama blush on-nya tambahin dikit. Yes, sih, blush on-nya oke. Cuman konturnya nggak pakai ya, Sis? Ada pakai kontur ya? Ada tadi. Oh, Dikit ada. tapi. Iya, ya. Sip. Si Santi juga oke. Udah, kita langsung ke tahap terakhir, yaitu setting spray. Ini setting spray harus banget. Oh, nggak ada yang lipstick aja belum ya? Setting spray. Nah, ini gunanya teman-teman kalau misalkan besok mau dipraktekin nih. Saya mau pergi ke, sekarang kan udah boleh pergi ya kalau nggak salah ya, ke kondangan gitu. Atau mau ke acara keluarga gitu kan. Jangan lupa setting spray setelah pemakaian highlighter, patokannya itu. Setelah pemakaian highlighter, aduh sis Dwi mengkilau sekali. Jadi pakai ini, setting spray. Caranya tutup mata pastinya ya, jangan dibuka matanya nanti perih. Tutup mata, terus baru disemprot. Disemprotnya rata ya, bagian sini juga, bagian sini juga. Dan itu sesuka hati, mau banyak atau nanti habis kering pakai lagi sesuka hati. Karena hasilnya memang bakal bikin muka kita lebih matte, lebih terkunci gitu. Oke. Nah, ini aku mau rapiin, aku mau pakai lip dulu. Ya kan? Mau aku ombre. Nah, ini kan karena belum pakai alis ya, nggak apa-apa ya. Intinya complexion-nya benar-benar bagus banget nih aku lihat nih. Yang mau pakai alis boleh ya, aku tungguin. Seadanya dulu. Oke, admin selesai. Yeay, keren ya. Banyak banget nih yang ikut Iya, praktek. Buset, semangat semua. Aku terharu dan senang banget. Wow, ini antusias banget nih. Keren. Ayo sih, bisa bikin ngasih motivasinya nih keren banget. Bikin kita semangat banyak prakteknya. banget ikutan make up, jadi aku semangat nih. Iya. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya. Kalau nggak salah dari Kak Ekawati. Tunggu aku belum terlalu ini lupa tadi apa ya. Sambil baca-baca ini deh pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan satu yang aku belum bisa jawab nih, pertanyaan pertama. Dari Kak Iva. Kak, kalau emulsion itu apa ya? Dan kalau mau diaplikasikan, itu setelah atau sebelum moisturizer? Oke. Emulsion itu sama kayak toner ya, sis. Aku juga punya. Jadi, emulsion itu tuh sama kayak toner sama toner atau dia tuh kayak di tengah-tengah gitu loh, toner dan serum gitu, emulsion. Sama untuk membuat muka kita lebih plumping, lebih plump. Terserah sih kalau mama nggak mau pakai serum, pakai emulsion itu nggak apa-apa, diganti. Nggak apa-apa. Jadi itu kayak emulsion itu kayak lebih kayak gini loh, ini toner, ini emulsion, ini serum gitu, kayak di tengah-tengah. Tapi caranya gimana? Ya udah kalau aku sih biasanya kalau aku cuma punya emulsion, aku tonernya aku skip, aku pakai emulsion, moisturizer, serum lagi, sunscreen, udah itu. Gitu admin. Tadi nanya siapa ya?
Ekawati tadi lagi praktek, terus nanya kayaknya kurang kedengeran suaranya. Oh iya, Tuh. gitu sih. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Karini. Eye cream itu perlu nggak ya, Kak? Tergantung kalau misalkan kamu punya mata yang mata panda, terus gampang keriput, perlu banget pakai eye cream dulu sebelum pakai make up. Jadi kan kamu tahu kondisi kulit kamu kan, tahu kondisi kulit kamu. Kalau ini memang dibutuhkan untuk hasil yang bagus, pakai eye cream dulu gitu. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak apa-apa. Nggak. Dijawab ya buat Karini. Ini Mas Karini mana? Aduh. Sebenarnya admin kan lagi pakai alis kan, kita tahu sendiri ya. Kalau pakai alis jangan pernah diganggu, nanti bisa marah. Bener banget. Jadi aku ingin buat teman-teman sista-sista, ini kan seru banget nih makeupnya. Jadi kan nih hasilnya kan lebih daily, ya kan nggak ada yang berat-berat banget kan. Kecuali kalau memang mau hasilnya lebih cetar, tinggal pakai pemakaian bulu matanya agak tebal. Iya. Seperti itu lebih glamour, lebih serius gitu loh. Kalau sekarang kan kita pergi ke kantor, ini sih simple banget gitu kan. Nah, aku mau ngasih info dan ingetin buat teman-teman sista-sista yang lagi bikin alis, yang lagi dengerin, di Beauty Bear Orchid juga ada premium member. Jadi teman-teman bisa upgrade ke premium member untuk dapetin ilmunya yang lebih dalam daripada ini. Itu sekali upgrade ya, Min ya. Itu seumur Iya. hidup, selamanya. Jadi bebas mau ikut yang apa aja, bebas terserah. Hanya Iya. payment. Dan Betul. itu banyak banget selain nanti dapat ilmu dari pengajar-pengajar yang emang udah di bidangnya. Nanti teman-teman bisa dapat ilmu untuk siapa tahu buka usaha, untuk jadi Semua. MUA. Iya. Terus Sama aku spill dikit juga nih, ada keuntungan atau benefit lainnya, bisa request tema. Jadi misalkan nih yang lagi tren, kira-kira nih kakak-kakak yang suka hunter di TikTok ya kan, tuh di TikTok tuh banyak banget tuh tema-tema unik, bisa di screenshot, bisa di share ke aku untuk diadain kelasnya. Nah itu keuntungan atau privilege dari upgrade premium member. Jadi bisa request tema. Terus kalau misalkan ada ketertarikan sama MUA, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa juga request MUA-nya ke kita buat diadain dan ngajar sama kita belajar bareng gitu. seru banget ya. Jadi bisa jadi pelajarannya itu nggak flat ya, nggak itu aja. Betul, nggak satu tema aja. Jadi kita bisa belajar banyak tema. Tiap minggunya kita belajar bareng dan selamanya gitu. Dan kalau ketemu pelajarnya kayak aku, nanti dapat giveaway, seru banget kan? Iya, Kak Yosi tuh demen banget deh ngasih giveaway. Ya ampun. Seneng deh aku kalau jadi pesertanya. Buat teman-teman yang mau upgrade, nanti bisa tanya-tanya admin ya. Nanti Boleh. Kalau nggak salah lagi promo juga kan, jadi iya, untuk batch ini khusus kita kasih promo besar-besaran lebih dari 50%. Wow. Gitu. Oke, aku lanjut juga nih buat pertanyaan selanjutnya ya, karena masih ada pertanyaan di chat. Boleh, apa? Iya. Dari Kak Angela Olivia, untuk daily makeup apakah perlu selengkap itu ya? Enggak dong. Kalau daily makeup itu sangat simple. Daily makeup itu misalkan kayak cuma buat supaya lebih fresh ya, apalagi di masa pandemi ini kan biasanya kita muka ini tertutup oleh masker ya kan. Nah itu gampang, cuma pakai BB cream, bedak, lipstick, daily makeup kan. Kalau nggak mau ribet ya alisnya salah kadarnya, maskara salah kadarnya, nggak usah pakai kontur dalam kayak gitu, nggak usah. Pakai blush on aja udah selesai. Tapi kalau pakai masker kayaknya eye makeup on point harusnya ya. Jadi di mata eyeshadow main sama alis tuh harus rapih kayaknya. Iya, makanya sesi 2 nanti kan kita akan belajar gimana caranya Betul. mata ini bisa menjadi utama ketika pakai masker.
Ini si Senda nggak pakai ini, nggak pakai alis. Ini Pakai alis. Oh, ya. kurang ini. Oh, enggak. Ini alis itu natural ya? Ya, karena nggak tahu bikin. Kapan belajar alis nih? Oke, buat belajar alis, aku jelasin ya. Di hari Rabu malam. Jadi malam ini kita fokus ke complexion aja dari skincare sampai ke setting spray. Nah, untuk alis, eyeshadow, dan lipstick nanti Kak Yosi ajarin di Rabu malam. Oke. Masih ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nih dari Kamika. Kalau color coverage itu untuk apa? Color corrector. Tulisannya color coverage tapi I don't know. Color corrector itu kan ada warna-warni hijau, ungu, orange, ya kan? Nah, itu biasanya tuh yang paling basic lah, yang paling kita kenal itu di makeover. Nanti bisa searching di Google, color corrector makeover. Itu ada warna orange, gunanya untuk apa? Nah, orange itu gunanya untuk menyamarkan mata Panda pada mata kita yang benar-benar gelap gitu kan. Itu sebelum pakai foundation, sebelum pakai concealer, ya, sebelum pakai concealer, ke karakter dulu yang warna emang benar-benar parah banget bawah matanya hitam. Ditaruh dulu, baru pakai kontur ya, kontur kayak gini ya. Warna hijau itu banyak fungsinya. Kayak warna hijau itu nanti dia kayak untuk menyamarkan bekas jerawat. Jadi ditaruh dulu di bekas jerawat yang emang atau bertekstur kayak bopeng gitu, itu pakai hijau. Nanti baru ditimpa pakai concealer kayak gitu. Sama warna ungu juga kalau nggak salah tuh untuk yang menutupi muka bertekstur gitu. Itu bedanya sama kontur. Kalau kontur ini kan dia warnanya cuman coklatnya ada muda, sedang, tua. Terus untuk highlight di bawah mata untuk menonjolkan highlight dalam ya. Ada warna agak krem, putih. Nah, itu kontur dengan color corrector bedanya apa ya itu. Ini hanya untuk membuat mempertegas gitu loh. Kalau yang color corrector itu untuk menutupi muka yang lebih kayak bertekstur, bekas jerawat, mata panda, seperti itu. Oke, terus lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kasis Kasri. Aku kan tipe muka oily ya, sampai ke alis juga. Mau dong tips biar alis itu gak berminyak juga. Kalau berminyak itu pasti gampang lunturnya. Itu dibahasnya di Rabu malam nggak, Kak? Yes, pada Rabu ya. Buat, berarti buat Kak Siska to be continue ya jawabannya. Save dulu nih, nanti kita kupas tuntas gimana caranya alis biar setar membahana tanpa luntur. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Teti. Untuk upgrade member berapa harganya? Oke, sabar ya. Nah, ini dari hari Senin sampai hari Rabu nih. Semua member pasti saya uji kesabarannya untuk menunggu. Itu ya di grup ya lebih jelas. Karena Iya. kan banyak ininya informasinya. Jadi supaya nggak terlalu kepanjangan juga. Betul. Jadi nanti aku share selengkap-lengkapnya di grup. Pokoknya sabar-sabar aja deh dan pasti nggak bakalan nyesel. Kalau aku boleh kasih tambahan ya sebelum yang aku itu, mereka ikutan karena emang bakalan kepake ilmunya, percayalah ini murah banget. Iya, apalagi perempuan ya. Perempuan tuh kan pasti butuh make up banget ya kayak gitu. Iya. Jadi di premium member itu bukan cuma untuk orang muda ya. Jadi ada juga kita kemarin baru ngadain dari Kalilik Mua. Itu tuh ngajarin make up untuk umur 40 ke atas. Jadi buat kakak-kakak yang mau dandanin ibuibunya 3 kali. Itu bisa banget belajar dari premium member karena kita ada kelasnya, ada hairdo juga. Pokoknya macam-macam deh. Nanti aku share juga infonya. Nah, seru sih pasti. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Dari Kak Devi, kalau pakai hijab tetap gunakan kontur. Tetap ya.
Cara gunainnya ada beda nggak, Kak Yosi? Kalau berhijab, ya sebenarnya balik lagi ya kenyamanan. Kalau emang kalian Sista kepengen hasilnya benar-benar mukanya makeupnya lebih bold, ya kan? Pakai kontur. Kan konturnya kelihatan kan bagian juga kelihatan pakai kerudung kan. Tapi kalau nggak apa-apa. Jadi intinya balik lagi sih kenyamanan dan keinginan tujuan makeup Sista itu untuk apa gitu. Nggak diharuskan kalau menurut aku. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Rahma. Ada cushion foundation, bagusan manakah untuk coveragenya? Sebab sekarang banyak kok cushion yang coverage itu kayak punya something, itu brand lokal, dia coveragenya bagus banget, bener-bener kayak foundation. Tapi bedanya itu dia bentuknya cushion. Cushion tahu ya bentuknya ya cushion ya. Jadi dia ada kacanya, udah ada puffnya. Jadi hanya membedakan di bagian packagingnya aja kemasan. Dan untuk kapasitas produknya juga lebih sedikit menurut aku kalau cushion. Kalau lebih banyak foundation gitu loh kapasitasnya. Jadi itu balik lagi sih terserah. Tapi banyak yang cushion atau cushion yang full coverage. Salah satunya something yang aku bilang tadi. Purbasari juga itu full coverage banget gitu. Oke. Terus ada pertanyaan dari Kak Vera. Tadi aku sempat jawab nih di bubble chat komentar, tapi kayaknya udah tenggelam ya. Nah, aku bacain aja cara pilih foundation dan concealer, apakah shade warnanya sama atau enggak. Nah, tadi aku udah ada jawab. Jadi, cara pilih foundation itu 1 ton di atas warna asli kulit kita, sedangkan concealer itu cara pilihnya 2 ton di atas warna asli kulit kita, gitu. Betul. Oke. Perawatan kuas gimana caranya, Kak? Perawatan kuas. Nah, perawatan kuas oke dibahas deh. Jadi kuas-kuas aku ini biasanya kalau udah aku pakai nih, dia besok ya, kalau sekarang aku udah males. Ini aku rendam pakai air hangat. Aku rendam pakai air hangat, bukan air panas ya, karena bisa merusak bulu-bulu. Ini aku rendam pakai air hangat, lalu kalau teman-teman ini sih sebenarnya nggak mesti harus pencuci brush ya. Aku punya shampoo baby yang warna kuning itu, aku pakai itu. Jadi aku taruh di air hangat itu, lalu aku diemin aja dulu, tunggu sampai dia benar-benar ini kan foundation itu kan darah, jadi dia runtuh dengan air hangat. Nanti kalau udah mulai meresap, baru pakai ada tuh, aku lupa namanya apa tuh, kayak gerigi-gerigi gitu, aku lupa namanya apa yang buat cuci brush. Nanti tinggal dibersihin gitu, digosok-gosok, terus baru air hangat juga, jangan pakai air biasa. Kalau air biasa malah nanti nggak hilang, karena itu kan foundation ada minyak. Itu foundation tuh kayak kalau air dingin pakai jadi kaku gitu. Jadi pakai air hangat, bisa 2 kali aku bilas. Gitu, pakai itu tadi shampoo cushion baby apa gitu yang warna kuning. Itu sih aku. Oke, thank you Kak Yosi jawabannya. Terus ada 3 penanya terakhir ya sebelum kita menutup kelas ini. Dan sebelumnya pasti kita bahas atau komen dulu ya dari Kak Yosi sama yang udah praktek malam ini. Nah, sekarang aku buka lagi pertanyaan dari Kak Mika yang udah angkat tangan. Boleh Kak Mika di on mic? Mau nanya apa nih? Oh, ada itunya ya? Iya, masih ada raise hand. Tadinya aku mau langsung ini. Tadi udah Kak, yang color cover. Oke. Berarti udah ya? Oke. Thank you. Aku lower hand ya, biar ini. Lanjut ke Kak Enda. Kak Enda mau nanya nggak? Iya Kak. Boleh. Apa itu namanya? Kalau dandan itu ya, kalau make up itu kok jadinya kok kayak hitam gitu loh kalau udah selesai. Kayak hitam. Oksidasi mungkin ya Kak Yosi. Bentar dulu nih, Ibu Enda yang mana nih? Aku baru lagi nyari nih. Yang lagi raise hand. Ini ikutan juga nggak Bu make up-nya? Iya, ikut. Yang tadi Kak Yosi komen alisnya. Oh, bentar. Aku soal pakai handphone banget tuh. Jadi kalau misalkan make up-nya jadi kayak lebih gelap ya mungkin ya, bukan hitam ya. Kalau hitam serem atuh ya.
Gelap ya, jadi kusam ya. Kesalahan dari apa namanya bedaknya atau foundationnya atau bagaimana? Lebih ke foundationnya shade-nya apa? Kalau boleh tahu. Warna apa? Warm Ivory. ivory. Namanya. Oh ini ya? Oh ivory. Enggak, tapi nggak gelap kok Bu. Basis. Enggak, kalau cahaya mungkin. Nah, Enggak sih, nggak gelap sih. enggak ya? Enggak. Soalnya kok enggak ada perubahan. Kayak enggak ada perubahan. Justru bagus, berarti kamu ini makeupnya itu menyerap di kulit jadi lebih natural. Karena Oh, kan tadi gitu. cuma pemakaiannya tadi pakai foundation dari itu ya, makeover ya? Iya ini. Mm-mm. Terus tadi bedaknya apa? Bedaknya warna light, Oh, light ya. light. Mungkin gini ditambahkan untuk konturnya. Karena itu juga aku lihat dari sini ya. Itu yang kelihatan cuma blushnya sih kontur Iya. di jidatnya kalau aku kan ada nanti. Kalau di situ nggak kelihatan. Apa karena terlalu tipis atau gimana tapi nggak kelihatan. Ini memang tipis. Iya, Apa terlalu tipis. terus di sini di bawahnya apa namanya panda, mata panda itu kok kelihatan itu ya, nggak menutup gitu kayak panda gitu. Tadi pakai concealer nggak, Sis? Pakai ini. Oh, pakai ya. Oh, berarti nanti next time pakai pakai color corrector yang warna orange atau enggak lipstick stick kayak gini. Deh, bukan gini. Kalau nggak punya color corrector, pakai lipstick yang agak-agak warna orange atau merah, ya. Step ke baru pakai concealer. Soalnya masalahnya kalau make up itu pasti dari sini di bawahnya mata. Nah, tapi kalau aku lihat sekarang malah bagus loh hasilnya. apa karena ya? Nah, gini. Oh, bawah mata ya, bawah matanya itu Siska harusnya pakai kalau nggak punya color corrector, pakai lip agak merah, nggak merah banget ya, pokoknya kayak orange bata gitu. Sebelum pakai foundation, sebelum pakai concealer, pakai di bawah mata. Oh gitu. Oke, makasih. Soalnya pasti masalahnya di sini mata. Aku lihat di sini hasilnya afro nggak hitam. Oh gitu ya. Oke, makasih. Coba nanti pakai lipstick itu ya. Coba aja nggak apa-apa nanti kan kumpulin tugas kan. Nanti setelah itu coba lagi deh pakai. Pasti nanti ada before ada kayak perbedaan antara sebelum pakai color corrector sama sesudah pakai pasti beda. Oke. Semoga membantu ya. Sama-sama Kak Enda. Nah, yang punya masalah atau kendala yang sama dengan Kak Enda, boleh ya diikutin cara dan tips dari Kak Yosi untuk mengatasi mata pandanya pakai color corrector dulu, baru pakai conceal. Nah, selanjutnya ada yang mau nanya nih, penanya dari Kak Angelin. Kak Angelin mau nanya lagi ya? Boleh? Iya, boleh ya. Yang pertanyaan untuk malam ini, yang pertama, kalau foundation tadi yang pas tap foundation itu kalau ke mata sama bibir boleh? Atau ya, oke. Terus yang kedua, tadi tuh sempat kayak kenapa Kak? Asal jangan kemakan foundation. Iya, cuman enggak sih di mata sama di bibir tuh kena foundation juga gitu. Karena jarang sih sampai ke mata atau ke bibir gitu. Terus yang kedua, tadi tuh sempat kebanyakan konturnya di hidung gitu kan. Itu terus lebih baik lebih cepat pakai kuas atau gimana sih Kak kalau mau ngetipisin gitu kan? Tadi kan
di blend, kata kakak kan di blend yang kebanyakan di blend ya gitu. Sama sorry tambahin tentang hidung juga. Kan kalau kakak mah mancung ya hidungnya, kalau aku kan agak kurang mancung ya masuk ke dalam gitu. Nah, boleh gak kasih tips ya kontur yang lebih baik gimana? Itu aja Kak, thank you. Iya, jadi kalau misalkan tips untuk yang pertama tadi kan boleh nggak sih bagian mata sama bibir itu kita kasih blush on, foundation. Boleh, itu kan untuk kita kan kalau mau bikin complexion kan memang harus rata semuanya ya. Asal jangan kemakan itu. Yang kedua, teknik untuk kontur yang ketebalan di bagian hidung ya kan. Maka jadi tadi aku bilang kan ada siapa ya aku bilangnya jangan di blend lagi supaya jangan terlalu tebal. Pertama tipsnya adalah jangan terlalu ngambil produk banyak. Jadi tipis dulu. Bener-bener kayak bikin bingkai dulu aja. Gitu. Itu tips pertama. Lalu kalau misalkan udah mulai agak udah bikin kontur hidung nih, tambahin lagi di build up namanya. Pakai kuas kecil tadi kan. Pakai kuas kecil. Nih. Pakai kuas yang kecil kayak gini ya. Jadi benar-benar dari ujung itu pelan-pelan aja sedikit dulu gitu untuk memberi bingkainya. Nah, terus kalau memang udah terlanjur nih ketebelan gimana ya gitu. Pakai kuas yang tadi di blend aja. Blendnya di blend sampai dia benar-benar smooth, sampai benar-benar dia agak pudar gitu. Sampai benar-benar yang diinginkan udah begitu. Oh, udah oke nih, udah selesai. Gitu. Jangan pakai yang lain, tapi bisa juga pakai bedak compact. Jadi powder ada puff-nya kan. Jadi aku biasanya diginiin dikit. Pakai puff-nya diginiin dikit, benar-benar. Nah, kalau udah oke ya udah gitu. Nah, untuk tips bikin hidungnya imut-imut ya. Sebenarnya bisa loh, bisa banget. Jadi biasanya ya hidung itu kan kelihatan imut-imut tapi dia punya cupit punya ujung ini ya. Itu yang paling diperhatikan adalah bagiannya depannya itu ditarik bikin kayak garis ke depan gitu loh. Gitu. Terus bagian tengah sini ditarik bikin garis. Jadi nanti dia ada kayak benjolan gitu loh kecil. Nah, itu yang membuat supaya hidungnya lebih selain imut tuh lebih kayak kelihatan mancung. Kayak gitu sih menurut aku. Oh oke, thank you Kak. Jadi dibikin malah boleh diginiin ya di depan sini ya. Ya. Bentar, aku mau lihat. Yang mana? Malah boleh dikasih garis begini ya Kak yang tadi Kakak bilang. Tapi jangan terlalu Iya. too much. Jadi Iya. benar Oke. sedikit. Paham sih. Nanti dicoba deh. Thank you Kak. Make up udah oke banget loh, serius nggak bohong. Top. Oke, ada lagi. Satu lagi ya, pertanyaan dari Kak Fania. Silakan Kak Fania. Iya Kak, kan tadi kalau itu untuk hidung yang lebih imut. Kalau aku itu kan hidungnya agak lebih besar. Sama kita ini. Iya, sama kita. Nah itu gimana ya biar agak lebih kelihatan ramping gitu? Pertama pakai konturnya jangan yang coklat tua, jangan. Jadi coklatnya muda, benar-benar bukan muda yang nggak kelihatan ya, tapi mudanya itu kayak susu tapi coklat susu lebih muda. Karena kayak aku nih hidungnya agak gede gini emang agak susah kita tuh punya hidung gede kayak gini ternyata bagian depannya tuh tebal gede gitu kayak hidung jambu. Jadi pakai warna konturnya itu jangan yang terlalu tua, terus jangan terlalu tegas, intinya cuma bagian depannya aja, sama apa namanya itu bagian cupit ini kan ada cupit ya gini ya, itu kamu blend ke bagian belakang keluar maksudnya keluar gitu. Terus kalau misalkan terlalu coklat baru tambahin compact powder. Ini sih udah oke sih menurut aku, cuman bedanya harus pakai itu harus pakai highlighter bedak sih. Mana bedak gini, coba deh pakai bedak. Jadi pakai bedak ini bedak ya. Terus taruh di tengah. Padat aja gitu Kak? Iya, bedak padat yang biasa, terus taruh tengah. Nah, kayak gini nih. Di bagian tengah?
Iya, bagian tengah. Bagian tengah, jadi di tap-tap gini. Iya, itu oke kok. Tinggal di blend aja. Kalau intinya jangan terlalu tebal. Oke. Hmm. Thank you. Iya. Oke. Berarti sekarang tinggal tinggal part terakhir ya. Kak Yosi boleh dong di komen buat kakak-kakak yang udah praktek minusnya apa. Jadi bisa diperbaikin. Oke. Untuk Kak Fania tadi udah sama ya kayak aku kendalanya di bagian hidung. Kalau di bagian hidung intinya kontrolnya jangan terlalu cari yang tebal tapi warna soft supaya dia nggak bikin hidung kita terlihat lebih besar. Terus ini sis Dwi oke. Udah natural banget. Ini yang ikutan aja ya. Tadi sis Margareta Tanjung ikutan nggak ya? Ikutan ya? Tinggal alis ya. Oke. Sis Melisa juga oke, tapi nggak pakai lipstick ya. Terus blush on-nya blush on kamu sedikit kurang kelihatan sih menurut aku. Karena kamu kan kulitnya kayak putih ya. Iya. Jadi kurang kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan nanti udahlah gitu udah malam gitu nggak apa-apa. Nanti next ditambah lagi. Terus si Yesi juga oke. Alisnya keren banget. Tadi siapa lagi ya? Yang ikutan makeup. Sis Angelin tadi aku udah bilang oke banget. Terus Sis Enda juga oke. Tadi udah dikasih tahu. Sis Yanti ikutan nggak ya? Nggak ya? Ikut? Oh enggak, oke. Sis Devi juga oke. Aduh. Sis Sylvia oke. Oke semua nih kayaknya. Sis Mika juga oke. Udah berarti Sis bisa Devi. diikutin ya step-step yang dikasih sama Kak Yosi. Oh boleh Kak Eka yang mau. Oke. Nanti aku share recordnya ya. Oke. Aduh gimana nih, aku harus foto. Tapi fotonya kayaknya aku lewat HP aja kali ya, karena laptopku ini nggak bisa screen. Oh bisa. Wait. Mungkin Kak Yosi ada tambahan. Bentar ya, aku mau ini dulu. Dokter Sinta ikutan ya? Sebentar deh. Bentar. Oh my God. Kok bisa ikutan? Ini Dokter Sinta ini klien aku loh. Kalau nggak salah ya, klien aku dulu. Jadi. Oke, bisa nih, aku bisa foto nih. Oke, yang mau foto boleh di on cam ya. Jadi giveaway-nya nanti aku kasih ini ya, aku kasih di grup ya, siapa yang ini ya. Jadi ini hadiahnya tuh giveaway udah sesi 2 selesai atau sesi 1 dapat, sesi 2 dapat? Sesi 2 selesai. Jadi sesi pertama maksudnya dikirimnya itu nanti setelah sesi 2 selesai, tapi ngumuminnya kan sesi 1 beda lagi, sesi 2 beda lagi gitu. Ada dua sesi. Pemenang. Ada 2. Oke. Sip. Jadi buat kakak-kakak yang udah aktif malam ini jangan lupa aktif lagi di sesi 2 karena nanti bakalan ada giveaway. Jadi bakal di-share setelah kelasnya berakhir. Nah, jadi sekarang aku mau foto. Oke, siapa nih yang mau foto boleh on cam sekarang? Yuk, yang make up, yang make-up juga nggak apa-apa. Supaya nanti bisa lihat di hasilnya. Sama tugas akhirnya nanti dikumpulin ya, sis, kapan ya? Oh, tugas akhirnya nanti setelah kelasnya selesai aja. Oke, aku udah lupa. Oke. Oke, segaya ya, aku hitung dari 3. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dong, nggak kerasa. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Sip.
Wait, kayaknya nih yang sebelah sana belum kefoto. Nah, ini yang keduanya. Yuk, gaya lagi, soalnya nggak ke screenshot. 3, 2, 1. Sip, mantap. Thank you ya buat kakak-kakak yang aktif banget. Wih, sumpah aktif semua ini, aku senang banget. Thank you. Sehat-sehat kita hari. Masih ada pertanyaan, jangan lupa ditanyain aja di grup ya, karena grupnya digunakan untuk menyampaikan kendala yang dirasain atau setelah praktek malam ini. Jadi nanti dibantu dijawab sama Kak Yosi. Oke. Sampai jumpa nanti Rabu malam. Stay healthy and stay beauty. Bye. Bye, thank you. Selamat malam. Bye. Ya,